sekitar tahun 50, seorang pengusaha yang lebih dulu sebenarnya berkembang, tenun ATBM itu ada di Pulau Jawa, terutama di Bandung. Nah, itulah kemudian teknologi itu masuk sekitar tahun 50-an ke Kabupaten Wajo ini, lalu kemudian berkembang sampai hari ini untuk pembuatan kain-kain yang pemanfaatannya lebih luas, misalnya untuk busana, bahkan untuk interior. Itu bisa diproduksi dengan ATBM yang lebar kainnya lebih lebar daripada kain gedongan itu yang hanya sebatas 60 cm. Kalau tenun ATBM itu sampai hari ini sudah ada lagi pengembangan baru, bisa mencapai 150 cm. Keberadaan kain tenun sutra sengkang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Wajo. Bahkan di tahun 70-an, tenun sutra seolah mempunyai keistimewaan tersendiri saat hari raya tiba. Tidak hanya itu, sutra sengkang mempunyai nilai simbolik yang sangat tinggi dalam menerjemahkan hubungan suami istri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Secara tradisi kita lihat orang yang baru kawin itu sebelum duduk di pelaminan maka harus dimasukkan dalam satu sarung yang artinya bahwa dia itu harus rapat ikatannya dan tidak ada yang sudah mengikat dalam rumah tangganya bagaikan orang di dalam sarung, tidak boleh mengungkap rahasia rumah tangganya walaupun kepada siapa karena sudah masuk dalam satu sarung. Lalu sarung itu dijahit dalam artian sebagai simbolik untuk tidak ada lagi yang akan membicarakan rahasia, kelemahan dan kelebihan di dalam rumah tangganya itu. Tahun 70-an saya masih dengar semua orang kalau lebaran pasti pakai sarung sutra. Kalau hari lebaran itu bunyinya sarung sutra, kalau di masjid orang berdiri untuk salat semua pasti terbunyi kedengaran sebagai kain sutra. Dan saat itu juga orang pada pakai sutra sebagai pakaian salat Idul Fitri. Lalu yang kedua yang saya lihat, orang Wajo itu biar sebagai ibu rumah tangga dia memenuhi kebutuhan suaminya, memasak, memelihara anak, juga dia masih melakukan aktivitas itu dan tidak ada yang terabaikan, semua jadi. Kain tenun sutra sengkang mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan tenun sutra dari daerah lain, yaitu warna yang terang dan mencolok. Warna kain tenun ini pun menjadi makna tertentu dan penanda tersendiri dalam kehidupan masyarakat Wajo. Kalau berbicara masalah warna, memang ada peruntukan tertentu bagi pemakaian warna itu. Misalnya saja seorang gadis itu biasanya memakai sarung baloreni, kotak-kotak kecil dan halus, dan terdiri dari warna tua muda. Pada umumnya memakai warna pink terang dengan pink muda, ataukah hijau daun dengan hijau muda, dan seterusnya. Berbeda kalau perempuan itu sudah berkeluarga, itu juga memiliki ciri warna tertentu, ataupun laki-laki yang masih lajang belum menikah. Nah, sehingga pemanfaatan sarung itu pada zaman-zaman yang lampau, pada umumnya keluarga-keluarga jika menghadiri undangan membawa serta keluarga-keluarganya. Jika suatu keluarga memiliki anak laki-laki, itu dibawa serta dalam suatu acara pesta pernikahan, dan dipakaikanlah sarung yang menandakan bahwa si anak ini masih bujang. Di keluarga lainnya juga mungkin membawa anak gadisnya yang juga memakai sarung yang menandakan bahwa dia masih masih gadis. Ya, sehingga kadang-kadang terjadi perjodohan setelah
acara itu, karena pada saat berkumpul orang-orang sudah bisa melihat, oh si keluarga ini ada memiliki anak laki-laki yang masih bujang, keluarga ini masih memiliki anak yang masih gadis. Jadi ada warna khusus untuk kalangan bangsawan, warna hijau karatong, kalau di sini kan hijau datu, itu dikhususkan untuk kalangan bangsawan. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu. Itu ada tempat-tempatnya bahwa kalau warna ini kalangan ini yang bisa, umur sekian yang bisa pakai. Itu dulu, tapi sebagian sekarang masih daerah di Tanah Bugis ini masih pertahankan itu. Sebagian juga tidak pertahankan lagi. Selain warna, motif khas kain tenun sutra sengkang juga menjadi ciri khas yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Meski seiring berjalannya waktu, motif-motif ini mengalami modifikasi. Sebenarnya motif-motif yang tercipta itu tidak terlepas daripada karakter orang Bugis Wajo itu yang berada dalam pemerintahan yang demokratis, walaupun pemerintahan itu kerajaan. Itu yang tercipta di masyarakat karena begitu leluasanya, begitu bebasnya orang mencipta, sehingga tidak ada batasan bagi mereka seniman-seniman perajin tenun ini untuk mendapatkan inspirasi yang lebih luas lagi, yang kemudian diimplementasikan ataukah dibuat dalam bentuk motif pada tenunan itu. Yang mencirikan kekhasan daripada lipas sabbe atau sarung sutra sengkang itu terletak pada tumpalnya. Tumpal itu biasanya berbentuk garis-garis vertikal ataupun berbentuk motif kembang, tetapi pada umumnya dan harus dalam hitungan ganjil. Misalnya kalau dia garis vertikal, hitungannya pasti selalu ganjil, dan di tengah-tengahnya ada garis yang lebih tebal yang disebut datu. Dalam bahasa Bugis, tumpal itu disebut kepala lipa. Jadi kalau sarung Bugis itu mutlak harus ada kepala. Di dalam kepala itu atau tumpal itu ada satu garis tebal yang disebut datu. Itu tidak boleh sama ukurannya dengan garis-garis yang ada di sampingnya. Begitupun sekalipun itu misalnya dalam bentuk kembang tumpalnya itu, misalnya modifikasi motif kotak, katakanlah ini balok tengah, kemudian tumpalnya berbentuk kembang-kembang kecil. Hitungannya selalu ganjil, 1, 2, dan 3. Tetapi dalam penempatan garisnya itu harus ada di tengah-tengahnya itu berbentuk garis besar atau lebih tebal ukurannya, lebih lebar ukurannya dibandingkan garis-garis yang ada di sampingnya. Ya, motif ini namanya balomakalu atau motif melingkar. Posisinya dalam posisi horizontal. Sarung ini diproduksi kurang lebih 50 tahun yang lalu. Jadi motif makalu ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam agama Islam disebut hablum minan nas. Motif ini namanya balotetong atau motif vertikal. Ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi karena masyarakat Wajo adalah masyarakat yang religius, sehingga dalam penciptaan motifnya pun juga itu tergambarkan bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan itu juga sangat penting. Sehingga terciptalah balotetong ini. Motif ini namanya baloreni atau motif kotak kecil. Biasanya peruntukannya untuk kaum perempuan. Filosofi daripada baloreni itu adalah kotak-kotak kecil yang berarti perempuan itu memiliki kehalusan,
baik dari perasaan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Dan penguasaannya pun juga berada pada lingkup kecil. Motif ini namanya malolobang, biasa juga disebut surak laba. Artinya terdiri dari paduan motif-motif yang berbentuk kotak yang lebih besar. Motif ini namanya motif atau balom mapagiling. Teknik menenunnya dipadukan dua teknik sekaligus. Ini teknik tenun ikat dengan teknik subi. Subi ini biasanya dipakai pada teknik pembuatan motif lagosi atau kembang-kembang lainnya. Mirip dengan teknik songket yang digunakan di Sumatera ataupun Kalimantan. Selain motif-motif yang memiliki filosofi yang syarat dengan adat istiadat, ada juga motif lagosi yang beberapa tahun belakangan mempunyai tempat istimewa bagi para pecinta kain tenun sutra sengkang. Motif lagosi diibaratkan sebagai perlambang cinta dan harga diri seorang perempuan Bugis. Motif lagosi itu terjadi sekitar tahun 1930. Ketika itu secara besar-besaran masyarakat Wajo, kaum lelakinya itu banyak yang merantau, seperti misalnya ke Malaysia, ke Sumatera, di Kalimantan, dan daerah-daerah lainnya. Nah, sehingga perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suami untuk menjaga diri itu melakukan aktivitasnya kebanyakan di rumah dengan menenun. Dari situlah kemudian muncul inspirasi, kerinduan mereka akan kembalinya sang suami, maka ditenunlah motif-motif lagosi itu yang berbentuk setangkai kembang. Itu perlambang cinta yang terus dijaga, sekalipun bertahun-tahun ditinggal oleh suami. Menjaga kesucian, menjaga harga diri seorang perempuan, saya kira di seluruh Indonesia adalah harga mati juga.